Yo. Kembali lagi di channel Adika Ida. Nah, kali ini aku main ya ke rumah teman temanku Dedi. Nah, ini bapaknya itu jualan ya, yang ini ya. Ayam Pak Wito itu sangat enak. Untuk lebih lanjutnya nanti lanjut ke video. Oke teman-teman, kembali lagi di channelku Adika Yuda. Kali ini aku udah sampai ya. Nah, ini seperti ini suasananya. Seperti ini, sangat bersih untuk lingkungannya. Nah, langsung ke Pak Wito. Nah, seperti ini ya. Pak Wito, ini mau tanya ya Pak Wito, ini bikin apa Pak Wito? Biasa mie ayam. Mie ayam ya. Pak Wito ini dulu bikin mie sejak kapan ya Pak? Saya awal mula jualan mie ayam tahun 85, tapi di Jakarta, keluar dari Jakarta 93, dari pindah. Oh begitu. Terus pengalamannya di Jogja ini katanya kabar Pak Wito jualan ya ini di Jogja. Ini di mana aja ya Pak dulu Pak? Ya dulu sebenarnya tuh jualan di Babarsari mulai 93 sampai 2000 itu di sana. Terus akhir-akhir anak-anak pada pulang belum sampai balik, terus ya ada masalah corona inilah. Oh begitu. Dan kabarnya lagi Pak Wito ini dulu buka cabang di mana-mana aja. Nah itu di mana ya Pak kira-kira Pak? Yang satu dulu di depan Atma Jaya, Oh di Pak Jaya. terus yang dua di utara pom bensin Bagasari, Oh begitu. terus yang tiga di belakang Ambarukmo. Oh belakang Barokmo. Oke. Dan sekarang ini di Sekarang ini pindah di Jalan Sangkringan. Cangkringan ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini banyak dari teman-teman saya ini menyukai mie ayam Pak Wito ini. Ciri khas mie ayam Jakarta. Oke. Ini mie ayamnya mie ayam gimana ya Pak ini Pak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya mie ayam itu juga wajar-wajar saja ya. Tinggal kita tuh atau menyajikan atau konsepnya itu lain-lain. Oke. Lain-lain masalah bumbunya itu mungkin ya sama-sama aja lah. Kawan-kawan yang lain mungkin cara masaknya atau kematangan mie-nya itu udah beda-beda. Beda-beda ya. Kabarnya ini sempat laris Pak ini Pak. Itu
gimana Pak? Sempat laris di kalangan artis-artis ini Pak? Ya dulu itu sebenarnya ada juga tuh artis-artis ya yang udah dulu itu seperti sinetron Bakul, terus Indratmo, terus yang lain-lain ada di depan Ahmad Jaya waktu itu. Oh gitu Pak. Terus dia pesannya itu yang gimana Pak? Kesukaannya Pak? Apa udah lupa ya Pak? Ya sebenarnya tadinya tuh kan cuma ini apa tuh mencoba aja. Mencoba. Ada syuting atau apa itu kan rumah ya nyoba-nyobanya ya sambil hangat gitu. Itu proses pembuatannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk teksturnya tuh juga menurut saya sendiri tuh bagus. Nah, dan ini Pak Wito tuh buka di Jalan Cangkringan Kalasan ya nih. Ini baru merintis lagi ya Pak. Kemarin Udah vakum ini udah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Terus ini buka di sini mulai kapan ya Pak? Tengah puasa itu. Pertemuan puasa gitu. Ya puasa itu banyak teman-teman yang pada pesen lah yang melalui COD kan. COD untuk membangkitkan kemarin, soalnya dari itu terakhir saya itu di belakang amplas itu apa gimana ya Pak, lupa Pak. Belakang amplas ya itu kemarin. Itu banyak teman-teman dari kuliah-kuliah itu banyak yang mampir, katanya suka. Terus ciri khasnya sendiri gimana Pak ini Pak? Ya, kalau orang mungkin ya banyak yang dari teman-teman yang sama aja di luar negeri, cuman kan ada yang kuahnya itu dilangsungkan atau kuahnya dipisah itu kan kalau itu kan tidak itu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya dulu belajar dari orang Cina itu di Tekong, jadinya harus kita pisah sekian. Jadi orang mau makan yang ringan begini kita rasakan gimana asinnya, gimana atau bumbunya enaknya gimana. Itu kalau masalah kuah itu nanti kan belakangan gitu. Oh gitu. Jadi intinya terpisah ya Pak, sesuai selera ya. Kalau memang mencoba mie dulu ya rasanya gini aja putih, terus rasanya itu bagaimana caranya masak dan asinnya dan sama minyaknya itu terasa apa enggak. Kalau masalah yang lain tuh udah beda lagi. Oh begitu ya Pak. Nah ini di tempatnya Pak Wito ini ada ciri khas. Ini pangsit basah sama pangsit kering. Nah itu gimana Pak ini Pak? Pangsit basah sama kering itu Pak. Nah kalau basah tuh sebenarnya modelnya kayak gini. Ini basah ya Pak? Iya ya. Oke. Itu isinya kita tuh pakai ayam dan telur. Biasanya kita cincang gitu. Ada tersendiri. Oke seperti ini teman-teman. Nah ini prosesnya baru berapa persen Pak ini Pak kira-kira Pak? Ini udah mendekati 90%, kita sedang nunggu pangsitnya. Begitu pangsitnya udah masak, kita taruh di tempat kuah. Nanti udah itu kasih kuah, kita tinggal menyajikan aja. Oh begitu ya Pak. Ini sudah hampir jadi nih. Nah ini teman-teman seperti ini. Terus untuk ciri khas sendiri Pak, saya tuh sebenarnya suka Pak sama sambelnya. Nah itu ciri khas sambelnya tuh gimana Pak? Kalau sambelnya tuh saya tuh enggak itu. Biasanya tuh kalau saya tuh banyak kan kalau yang lain pakai mungkin ya merek-merek yang itu. Kalau saya sendiri kalau untuk saya itu biasanya saya pakai kalau nggak McLevis ya Demonte, kalau nggak Demonte ya saking rendahnya tuh atau apa tuh R-nya ya ini biasanya ini. Oh begitu. Nah saya itu makan Pak pakai sambelnya, sambel asli itu ciri khas dari Wonogiri ya. Itu sambelnya 2 sendok aja udah kerasa banget Pak ini Pak. Nah itu kan biasanya kan orang itu kan sambelnya tuh masih mentah ya, masih mentah biasanya pada direbus. Kalau direbus kemungkinan kan itu apa tuh rasa pedasnya kan udah hilang di tempat air kan, di bawah air. Kalau saya kan biasanya tapi tak jemur
habis dijemur kan airnya kan nggak kemana-mana air cabenya itu. Oh gitu. Jadi tetap masih ke original ya Pak? Iya, pedasnya tetap mantap. Tuh. Oke teman-teman, ini sudah hampir jadi nih. Mie ayam terus pakai pangsit basah. Untuk teksturnya juga ya gimana, bisa dibilang lumayan, menurut saya lumayan. Oke bagus. teman-teman, nah dari prosesnya tadi kita udah tanya-tanya sama Pak Wito. Kali ini udah jadi ya, teksturnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kuahnya teman-teman. Jadi untuk mie ayam Pak Wito ini ciri khasnya ini kuahnya terpisah. Karena apa? Ini dimaksud kuah terpisah itu untuk selera masing-masing dari customernya, itu mau gimana, kurang gimana, itu nanti bisa dimasukkan sendiri gitu. Kebanyakan mie ayam kan itu banyak yang kuahnya jadi satu itu. Ini dari Pak Wito sendiri. Nah untuk apa sausnya pakainya ini Del Monte Extra Hot. Nah di sini juga ini tempatnya bersih ya teman-teman. Jadi ya bagi yang senang kebersihan pasti suka. Soalnya di sini tempatnya bersih banget. Nah, nih terus juga ada acarnya. Nah, ini untuk sambelnya ya teman-teman. Nah ini sambelnya. Sambelnya ini kalau di mie ayam lain itu biasanya berapa sendok itu belum kerasa pedas. Ini 2 sendok aja udah kerasa pedas karena masih original ya, nggak campuran. Ini yang sudah dikemas di dalam botol seperti ini ya. Nah ini untuk pawebnya Pak Wito seperti ini ya teman-teman. Nah jadi ini kesan terakhir Pak Wito. Nah ini jadi yang bagi yang dari teman-teman Pak Wito dulu yang udah berlangganan belum tahu tempatnya, nanti bisa kesini. Nanti untuk nomor Pak Wito yang mau tanya-tanya bisa masuk deskripsi. Ya terima kasih ya Pak Wito, semoga sukses selalu untuk usahanya. Dan bagi teman-teman yang mau mampir yang belum pernah merasakan atau penasaran, bisa langsung aja ke Jalan Cangkringan Kalasan ya. Oke, terima kasih ya Pak Wito. Oke, dari teman-temanku sahabat YouTube dimanapun kalian berada yang ada di Yogyakarta, selamat menyaksikan YouTubeku, videoku, semoga Anda tertarik. Nah untuk yang penasaran bisa langsung datang ya. Dan apabila kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.